Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehat, bertemu lagi kita dalam pembelajaran online. Kali ini Bu Hanif akan membuat satu video pembelajaran tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, kewajiban dan hakku di sekolah. Mari kita awali pembelajaran 3 dengan membaca teks berikut ini. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Nah, jika banyak daun yang tersisa ada 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Banyak daun yang gugur dikurangi banyak daun yang tersapu sama dengan banyak daun yang tersisa. Di dalam soal tersebut diketahui bahwa daun yang tersisa sebanyak 50 helai. Kita lihat di situ bahwa ini adalah bentuk pengurangan yang sudah diketahui hasilnya. Kita ingat kembali bagaimana cara mengerjakannya, ya. Ingat kembali bahwa untuk membuat pengurangan yang hasilnya sudah diketahui, bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Nah, bilangan yang pertama yang dimaksud adalah banyak daun yang gugur. Kita tentukan angka 90 helai. Ya, 90 helai lebih besar dari 50 kan? Berarti ini sudah memenuhi aturan yang pertama. Lalu aturan yang kedua, bilangan kedua didapat dengan mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Bilangan yang pertama adalah 90 dikurangi dengan bilangan yang diketahui yaitu 50, hasilnya adalah 40. Jadi banyak daun yang tersapu sebanyak 40 helai. Contoh kedua. Jika banyak daun yang tersisa adalah 90 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Gunakan bilangan sampai 1000. Kita tentukan bilangan pertamanya adalah 1000. Maka 1000 dikurangi 90, hasilnya adalah 910. Banyak daun yang tersapu sebanyak 910 helai. Contoh ketiga. Banyak daun yang tersisa adalah 90 helai. Banyak daun yang gugur kita tentukan 500 helai. Berarti banyak daun yang tersapu didapatkan dengan mengurangi 500 dengan 90. Hasilnya adalah 410 helai. Nah, berikutnya kita akan belajar kembali tentang bagaimana menyusun dan menyatakan kalimat saran dari sebuah teks bacaan. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks. Kemudian, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, jika masalah yang kita temukan adalah bahwa suatu tempat itu kotor, maka pendapat yang bisa kita berikan adalah dengan menyampaikan bahwa tempat tersebut harus kita bersihkan. Nah, kemudian anak-anak dapat membuat kalimat saran dengan menyusun pendapat yang kita berikan tersebut. Nah, kalimat saran itu diucapkan atau ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Maka supaya tidak menyinggung perasaan lawan bicara, biasanya kalimat saran itu diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, ada baiknya, menurutku, dan lain-lain. Mari kita coba temukan masalah dan kalimat saran yang ada di dalam teks berikut ini. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas.
Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik, sampah daun yang dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai dengan kemampuannya. Nah, apakah anak-anak dapat menemukan masalah yang ada di dalam teks tersebut? Dan apakah ada kalimat saran yang kalian temukan di dalam teks tersebut? Nah, Bu Ani menemukannya ya. Jadi kalimat yang menunjukkan masalah adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Kemudian kalimat yang menunjukkan saran adalah semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Nah, berikutnya di pembelajaran 3 dan 4, anak-anak juga diajak untuk menirukan gerakan yang menggunakan anggota tubuh. Yang pertama, sikap siap angkat tangan selebar bahu. Kemudian angkat kaki, hadap kiri, dan berputarlah dengan satu kaki. Kemudian hadap kanan, lalu sedikit jongkok dan berputarlah. Nah, gerakan-gerakan ini adalah contoh gerakan yang menggunakan anggota tubuh yaitu kaki. Nanti anak-anak di buku akan juga melihat beberapa contoh gerakan tari yang menggunakan kaki. Ya, silakan dipelajari bukunya. Kemudian di pembelajaran 4 itu masih mempelajari tentang kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Meskipun anak-anak sekarang masih dalam masa PDR, belajar di rumah, coba ingat kembali lingkungan sekolah kita di SD Mati Suhada. Apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih dan sehat? Sekolah yang bersih membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan sekolah dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak, yaitu berupa lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi di pembelajaran 4, anak-anak diajak kembali untuk mengingat tentang apa itu kewajiban dan apa itu hak sebagai siswa di sekolah. Ini hanya satu contoh yang Bu Ani berikan. Silakan nanti anak-anak lengkapi dengan mempelajari yang ada di buku yang kalian miliki. Nah, demikian anak-anak ringkasan pembelajaran di subtema 3 dan 4. Semoga dapat memudahkan anak-anak untuk mempelajari materi secara keseluruhannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.